menyulap limbah kayu peti kemas menjadi emas. Waduh, itu luar biasa banget. Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menang, ingin coba untuk bebaskan diri. Ya, dunia anak memang dunia bermain. Mulai dari bermain ketangkasan hingga bermain sambil belajar. Apalagi sekarang tersedia aneka mainan yang dirancang untuk merangsang kemampuan motorik, sensorik, dan kreativitas anak. Seiring dengan tren pendidikan anak usia dini, mainan edukasi juga ikut naik pamornya. Salah satu pelopor pembuat mainan edukasi ini adalah Haula Toys. Nah, kebetulan saya mengenal pemilik dari produk mainan edukasi ini. Let's go! Kita kupas apa yang membuat omsetnya melesat tinggi. Angka hasil penjualan mainan edukasi ini bukan main-main. Dalam sebulan, miliaran rupiah bisa dihasilkan. Saya tuh pengen tahu awalnya, ide awal ini kenapa bisa harus bisnis ini nih? Nah, itu yang punya ide-idenya itu cemerlang kali itu. 1000 ya, Bu? Iya. Itu gimana, Bu? Mungkin dari masa kecil kurang bahagia kan. Oh gitu. Sebab waktu saya kecil tuh kayaknya beli mainan susah banget, apalagi kalau orang tua kita dulu kan nggak paham pendidikan anak barangkali. Akhirnya ya begitu saya punya anak dan ternyata mainan pendidikan tuh sulit, anak saya butuh, ya udah itulah yang akhirnya saya fokusin. Saya punya prinsipnya sambil menyelam, minum air, dapat ikan, dapat mutiara, dapat harta karun. Jadi intinya menyulap limbah kayu peti kemas menjadi emas. Betulan. Waduh, itu luar biasa banget itu ya. Ngomong-ngomong nih, proses produksinya di mana aja sih, Bu? Kita ada di beberapa titik, ada di Bekasi, Cilincing, Citayam. Masa mau lihat? Boleh, Bu, kalau boleh. Kalau gitu Bapak aja ya. Boleh, silakan. Ayo. Kalau kita proses produksi langsung gimana, Pak? Nah, boleh, silakan. Ayo, Pak. Saya pinjam bapaknya, Bu. Dulu, usaha Pak Fuad hanya mengandalkan limbah kayu. Namun berhubung pesanan membludak dan stok limbah kayu semakin jarang, akhirnya ia sekarang memakai kayu baru. Selain mobil-mobilan, sate geometri, dan mainan berwujud 3 dimensi lainnya, ada pula mainan 2 dimensi seperti puzzle. Mainan ini dapat melatih koordinasi otak, daya ingat, dan intelektual anak. Beragam warna dan corak puzzle tersedia sesuai dengan permintaan pasar. Desain yang ada nantinya bisa dicetak di kertas maupun disablon langsung ke kayu. Nah, ini tempat setting, Mas. Ya. Desain awal. Oh, Desain gitu. awal. Nah, untuk desain-desain sendiri itu yang menentukan apakah dari ibu atau dari bapak apa gimana, Bu? Nah, biasanya kita diskusi bareng ya, diskusi bareng atau enggak biasanya juga kita pas jalan kemana ketemu ide gitu kan. Nah, itu kita tuangkan dalam bentuk settingan, kita coba produksi ya gitu. Nanti kita coba pasarkan apakah itu diterima di pasar atau enggak. Kalau misalkan permintaan pasar memang banyak ya baru kita mass product. Nah, kalau misalkan saya punya desain sendiri nih, Pak, ingin bikin mainan kreativitas, di sini bisa, Pak? Bisa, satu pun saya layanin pokoknya. Oh gitu, Nah, satu pun tetap dilayanin, dilayanin. Luar biasa kalau gitu. Wah, asik ya. Pelanggan bisa memesan desain mainan sesuai keinginan, meski hanya ingin membuat satu buah saja. Ini memang strategi dagang yang menarik untuk membuat pelanggan datang kembali. Jadi setelah proses penyettingan di atas, selanjutnya proses pembuatan produksinya di sini, Pak ya? Ya, di bawah. Tapi kok posisinya Pak jauh gini, Pak? Ya. Ini di atas, ini di bawah, itu kenapa tuh, Pak?
Ya karena memang kita kebetulan dapat tanahnya di sini dan ini kan nanti istilahnya lahan kita juga masih besar dan kedepannya juga memang kita mau bikin semacam wisata kreasi edukasi. Wisata kreasi edukasi. Ya. Wah, ini menarik nih. Kalau gitu kita lanjut ke proses produksi gimana, Boleh, Pak? mari silakan Mas. Ya, ke proses produksi. Ngomong-ngomong Pak, udah berapa model yang dibikin nih Pak? Kalau model sudah banyak ya Mas ya. Nggak kehitung kayaknya. Ya. Coba untuk bebaskan diri. Coba untuk bebaskan diri. Dalam melebarkan usaha, banyak jalan yang ditempuh. Mulai dari diferensiasi produk, identifikasi pesaing, dan menciptakan produk baru. Nah, ketiga hal ini menjadi faktor keberhasilan dalam menjalankan bisnis mainan edukasi ini. Desain gambar yang sudah disetting dan diprint langsung direkatkan ke kayu. Diamkan beberapa menit hingga lemnya mengering. Jika sudah merekat sempurna, maka calon puzzle ini dipotong sesuai dengan desain gambarnya. Ya, ini Mas. Jadi setelah dari setting tadi ya, kita langsung turun ke produksi dan dipotong nih. Dipotong di sini ya? Dipotong di sini. Ya, Gambar yang tadi Pak ya? Ya, gambar yang tadi. Jadi ngomong-ngomong nih, sampai saat ini kan bisa dibilang ini produk yang banyak nih Pak. Otomatis membutuhkan jumlah karyawan yang banyak juga nih tenaganya. Nah, sampai saat ini udah ada berapa tenaga pembantu di sini? Tenaga pembantu yang bekerja di sini, yang di sini aja minimal 20 ya. 20 orang di sini? Ya, 20 orang. Jadi kalau misalkan kondisi normal. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi overload, itu bisa sampai 100 orang. Ngomong-ngomong, seru juga Pak kalau saya nyobain gimana Pak? Oh, silakan. Silakan. Nyobain motong nih ya? Oh, silakan. Mas, boleh nyobain motong Mas? Boleh ya? Silakan. Caranya Kalau gimana, sekedar Mas? melihat sepertinya gampang. Tapi saat mencoba sendiri, wes, susah juga cuy. Tuh kan, motongnya nggak lurus. Maklum lah, belum ada pengalaman. Jadi ini puzzle-nya Pak? Ya. Jadi Ya, jadi. Tapi hasilnya jauh. harusnya seperti ini ya Pak ya? Ya, harusnya seperti itu. Ini saya hasilnya seperti ini. Ini nggak bisa dijual Pak ya? Nggak bisa. Potongan puzzle ini lalu dilapisi kayu lagi supaya lebih kuat. Nah, ini tempat sablonnya Mas di sini. Ini Pak, di sini tempat sablon. Tingkat kesulitan desain mainan ini bisa dilihat dari banyak screen sablon yang digunakan. Contohnya menyablon gambar rambu-rambu lalu lintas ini. Berhubung ada 4 warna berlainan, maka 4 screen sablon berbeda digunakan bergantian. Udah berapa model yang dibikin nih Pak? Kalau model udah banyak ya Mas ya. Nggak kehitung kayaknya. Ya, nggak kehitung. Screen kan banyak ya. Kadang kita udah rubah lagi gitu. Dari tahun 90? Dari tahun 98. 98. Ya, kita ngerintis di tahun 98 ya. Nah kalau untuk dalam setiap harinya nih produktivitas dari produk itu sendiri, per orangnya bisa menghasilkan berapa banyak produk dalam satu hari? Dalam satu hari kerja ya, sesuai jam hari kerja, itu mereka minimal 100 pieces. 100 pieces. Dalam satu hari ya? Dalam satu hari, ya satu hari.
Setiap barang hasil produksi lalu dikemas sesuai bentuk dan ukurannya. Nah, ini produk edukasi yang sudah di-packing. Nah, selanjutnya ini proses pemasarannya gimana nih, Pak? Nah, kalau proses pemasarannya kan kita ada beberapa proses ya. Jadi ada yang sistem direct dan sistem pemesanan, gitu kan. Kalau direct itu kan biasanya kita langsung ke sekolah-sekolah, karena kalau produksi mainan edukatif ini kan segmen pasarnya itu sempit ya. Yang nggak direct ya kita pemesanan dari Kementerian Pedanka maupun dari BKKBN, Departemen Agama ataupun yang lain-lain. Nah, itu yang pemesanan khusus. Ada rencana untuk ekspor mungkin? Untuk penjajakan ekspor sih insya Allah kita sudah ada. Ya, sudah ada rencana, mudah-mudahan di tahun 2012 kita canangkan ekspor. Ya, yang sudah ada permintaan sih Malaysia ya. Untuk sementara ini kita mau yang dekat-dekat dulu lah dengan Indonesia, ya. Betul. Yang penting ekspor dulu Pak ya, Ekspor internasional ya. Betul, Nah, itu betul. mantap tuh. Ya. Semua produk mainan ini lalu dikirim ke pusat bengkel Pak Fuad yang ada di kawasan Rawabunga, Jakarta Timur. Pemusatan ini akan memudahkan proses pemasaran dan pengiriman nantinya. Anak-anak saya pun sudah saya perkenalkan dari awal untuk jadi seorang pengusaha. Coba untuk bebaskan diri. Ingin coba untuk bebaskan diri. Berhasil dalam bisnis mainan tidak membuat Pak Fuad berpuas diri. Ia kini mencoba menekuni usaha lain. Ya, pelan namun pasti, Taman Kreasi Edukasi yang masih dalam tahap pembangunan ini sudah mendapatkan banyak konsumen. Di sini, anak-anak dikenalkan pada produk yang pernah mereka lihat ataupun yang belum mereka lihat. Mereka diberi kesempatan mencoba sendiri bagaimana cara memproduksi mainan. Seru ya? Selain mendapatkan pengalaman yang menarik, mereka pun mendapat kebanggaan atas karya sablon yang telah dibuat. Wah, seru juga nih Pak. Sore-sore santai begini Pak. Jadi ini kedepannya akan dibangun salah satu taman itu ya Pak ya? Ya, kampung wisata kreasi edukasi Mas. Kampung wisata kreasi edukasi. Betul, Wah, karena seru. sumber daya alam di sini kan masih banyak ya, masih melimpah lah istilahnya. Dan sekali lagi juga kita ujungnya juga nanti pemberdayaan masyarakat lagi. Jadi manakala mereka yang nanti punya lahan, misalkan lahan pemancingan ya kita nanti kolaborasi dengan beliau, dengan mereka masyarakat.